Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, smart people. How are you today? Hopefully, you're always fine and blessed. In this opportunity, I would like to talk about passive voice. Saya akan mengajarkan bagaimana merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dengan mudah. Smart people tidak perlu menghafal 16 tenses terlebih dahulu, kemudian menghafalkan rumus kalimat aktifnya, dan kemudian menghafalkan rumus kalimat pasif. Itu terlalu lama, bukan? Saya punya cara yang mudah dan cepat. Tidak perlu menghafal tenses dan menghafal rumus aktif dan pasif dari seluruh bentuk tenses yang ada. So, this material is so easy to learn. Just watch till the end of this video and don't forget to do this exercise. I'm sure you can understand this lesson well. Okay, smart people, what are we going to learn? We are going to learn about passive voice consisting of first, the definition of passive voice. Second, the use of passive voice. Third, the formula of passive voice. Fourth, the change of active into passive voice. And the last is the exercise. We begin with the definition of passive voice. What is the definition of passive voice actually? Passive voice means that a subject is a recipient of a verb's action. Kalimat pasif berarti bahwa subjek adalah penerima tindakan dari kata kerja. A passive construction occurs when you make the object of an action into the subject of a sentence. Penyusunan kalimat pasif terjadi ketika kita membuat objek tindakan menjadi subjek kalimat. Jadi, ketika kita membuat kalimat pasif, maka subjek kalimat dijadikan objek dan objek dijadikan subjek. The next is the use of passive voice. First, it is used to show interest in the person or object that experiences an action rather than the person or object that performs the actions. Ini digunakan untuk menunjukkan minat pada orang atau objek yang mengalami suatu tindakan daripada orang atau objek yang melakukan tindakan tersebut. Sebagai contoh, the house was built in 1654. It means that we are interested in the house, not in who built it. Rumah itu dibangun pada tahun 1654, yang artinya kami tertarik pada rumah itu, bukan pada siapa yang membangunnya. Second, sometimes we use it because we don't know or don't want to express who performed the action. Terkadang kita menggunakannya karena kita tidak tahu atau tidak ingin mengungkapkan siapa yang melakukan tindakan tersebut. Sebagai contoh, all the cookies have been eaten. Semua kue telah dimakan. Third, it is used when we want to move important information, the object of the active sentence, to the beginning. Digunakan ketika kita ingin memindahkan informasi penting, objek pada kalimat aktif ke awal. Sebagai contoh, two missing children have been found safe and well. 2 anak yang hilang telah ditemukan dalam keadaan selamat dan sehat. Kita pindahkan informasi penting ke awal, yakni two missing children, 2 anak yang hilang. Fourth, it is mostly used in scientific or technical processes.
Hal ini banyak digunakan dalam proses ilmiah atau teknis. Sebagai contoh, oil and gas are found beneath the ground or sea. Minyak dan gas ditemukan di bawah tanah atau laut. Fifth, it is often used in formal text. Switching to the passive voice will make your writing clearer and easier to read. Seringkali digunakan dalam teks formal. Mengganti ke kalimat pasif akan membuat tulisan kita lebih jelas dan lebih mudah dibaca. Sebagai contoh, the city disposes of waste materials in a variety of ways. Becomes, waste materials are disposed of in a variety of ways. Penduduk kota membuang bahan limbah dengan berbagai cara. Menjadi, bahan limbah dibuang dengan berbagai cara. Let's move to the main thing. That is formula of making passive voice. Rumus ini berlaku untuk semua tenses. Harus mengikuti step dari awal sampai akhir. Kita tidak perlu menghafal 16 tenses dalam bahasa Inggris. The only thing that we should know is this concept as a whole. Yang harus kita pahami pertama adalah S menjadi O menjadi S. What does it mean? Artinya adalah, when we want to make passive sentence, we should change subject to object and object to subject. Ketika kita ingin membuat kalimat pasif, kita seharusnya merubah subjek menjadi objek dan objek menjadi subjek. Apakah kalian masih ingat perubahan pronoun untuk subjek ke objek atau sebaliknya? Mari kita review bersama-sama. Jika subjeknya I, maka objeknya adalah me. Jika subjeknya you, maka objeknya adalah you. Jika they menjadi them, jika we menjadi us, jika she menjadi her, jika he menjadi him, and jika subjeknya it, maka objeknya it juga. After you have known these changes, I think it's enough. The second is, we have to understand well about auxiliary verb. Apakah auxiliary verb itu? An auxiliary verb is a verb that changes or helps another verb. It also called helping verb. Auxiliary verb adalah kata kerja yang mengubah atau membantu kata kerja lain. Ini juga disebut dengan kata kerja bantu. Inilah daftar kata kerja bantu atau auxiliary verb. Ada be atau to be, yang kita kenal ada am, is, are, was, were. Atau kelompok have, ada has, have, and had. Atau juga bisa berbentuk modal, seperti can, could, may, might, must, shall, should, will, and would. For example, sebagai contoh. Yang pertama, I am writing a letter. Kata am adalah auxiliary verb karena kata kerja utamanya adalah writing. Yang kedua, he has done the work. Kata has adalah auxiliary verb karena kata kerja utamanya adalah done. Yang ketiga, Surtini will make a cake. Kata will adalah auxiliary verb karena kata kerja utamanya adalah make. Jadi, kata am, has, and will adalah auxiliary verb atau helping verb dalam kalimat itu. Dan biasanya kita kenal kata am adalah to be, has adalah kata kerja, dan will adalah modal. Tapi dalam kalimat itu disebut
helping verb, atau auxiliary verb. Untuk mengidentifikasi apakah itu termasuk kata main verb, kata kerja utama, atau auxiliary verb, kata kerja bantu, adalah ketika kita menghilangkan salah satu verb atau kata kerja di kalimat tersebut. Jika kalimatnya tidak ada maknanya, maka sudah dipastikan yang dihilangkan adalah kata kerja utama atau main verb. Tapi jika kalimatnya masih mempunyai makna, maka yang dihilangkan pastilah kata kerja bantu atau auxiliary verb. Jika ada auxiliary verb dalam kalimat aktif yang akan kita rubah menjadi kalimat pasif, maka kita tinggal pindahkan auxiliary verb tersebut ke dalam kalimat pasif dengan menyesuaikan subjek yang ada di kalimat pasif tersebut. Kemudian konsep yang ketiga adalah yang paling penting. Be plus verb 3. Past participle. Be adalah to be yang kita tambahkan di kalimat pasif tersebut dan plus verb 3. Karena semua kalimat pasif pasti menggunakan verb 3 atau past participle. Oke, kita ke kata be atau to be terlebih dahulu. Using be based on the verb in active sentence. Penggunaan be berdasarkan kata kerja yang ada di kalimat aktif yang akan kita rubah ke kalimat pasif. Perhatikan di sini. Jika kata kerja atau verbnya dalam kalimat aktif itu menggunakan base verb atau kata kerja asli yang tidak bisa ditambahkan s atau es atau tidak bisa dirubah ke verb 2 atau verb 3 dalam konteks itu, maka menggunakan kelas 0, yakni ditambahkan kata be. Kemudian, jika kata kerja atau verbnya dalam kalimat aktif itu menggunakan kata kerja verb pertama dan bisa ditambahkan s atau es dalam konteks itu, maka menggunakan kelas 1, yakni menggunakan am atau is atau are dengan menyesuaikan subjeknya. Selanjutnya, jika kata kerja atau verbnya dalam kalimat aktif itu menggunakan kata kerja verb kedua, dalam konteks itu maka menggunakan kelas 2, yakni menggunakan was atau were dengan menyesuaikan subjeknya. Kemudian, jika kata kerja atau verbnya dalam kalimat aktif itu menggunakan kata kerja verb ketiga, dalam konteks itu maka menggunakan kelas 3, yakni menambahkan kata been. Yang terakhir, jika kata kerja atau verbnya dalam kalimat aktif itu menggunakan kata kerja verb ing, yakni kata kerja yang ditambahi ing, dalam konteks itu maka menggunakan kelas 4, yakni menambahkan kata being di kalimat pasifnya. Kemudian setelah memilih be atau to be, maka ditambahkan verb 3 yang diambil dari kalimat aktifnya. Semua kalimat pasif pasti menggunakan verb ketiga atau past participle. Konsep yang terakhir adalah by plus o atau object. Yakni ketika dalam kalimat pasif biasanya ditambahkan dengan kata by yang artinya oleh dan diikuti oleh objek. Jika sudah ditambahkan itu semua, maka perubahan kalimat aktif ke pasif sudah selesai. Mudah bukan? It is easy, isn't it? Jadi kita bisa simpulkan bahwa yang pertama adalah subjek menjadi objek dan objek menjadi
subjek. S menjadi O dan O menjadi subjek. Yang kedua, lihatlah apakah ada auxiliary verb atau tidak. Atau ada kata di antara verb dan subjek atau tidak. Jika ada, maka pindahkan kata itu di kalimat pasif. Yang ketiga adalah menambahkan be dan mengganti semua verb menjadi verb 3 atau past participle. Penambahan be tergantung dari kata kerja yang ada di kalimat aktif dan dipilih sesuai dengan kelasnya. Yang terakhir adalah menambahkan kata by di akhir kalimat pasif sebelum objek. Okay, smart people, the next step is example of passive voice. We can practice the formula that I explained you before. First example, she eats a banana. She is subject, eats is verb, a banana is object. Konsep yang pertama adalah SO dan OS, yakni subjek dirubah menjadi objek dan objek dirubah menjadi subjek. Subjek she kita rubah menjadi objek, yakni her. Dan juga objek kita pindahkan menjadi subjek ke depan, yakni a banana. Yang kedua, apakah ada auxiliary verb di kalimat tersebut? Di antara verb dan subjek tidak ada kata lain, berarti tidak ada auxiliary verb atau kata kerja bantu di kalimat itu. Yang ketiga adalah memilih dan menambahkan be berdasarkan kata kerja yang ada di kalimat aktif. Kata eats termasuk kelas 1 karena merupakan verb 1 yang bisa ditambahkan s atau es. Sehingga to be-nya menggunakan am atau is atau are. Yang mana kira-kira? Kita lihat subjek di kalimat pasifnya. Karena subjeknya banana, maka be-nya adalah is, yakni be nomor 1. Selanjutnya kita merubah verb menjadi verb 3 dari kata eat, yakni menjadi eaten. Yang terakhir yakni menambahkan kata by di belakang kata tersebut. Jadilah kalimat pasif yang sempurna. A banana is eaten by her. Remember, a banana bisa diganti pronounnya dengan kata it. Easy bukan? Contoh yang kedua adalah I am writing a letter. I is subject, am is auxiliary verb, writing is a verb, a letter is object. Konsep yang pertama adalah merubah subjek menjadi objek dan objek menjadi subjek. Subjek I kita rubah menjadi objek, yakni me. Dan juga objek kita pindahkan menjadi subjek ke depan, yakni a letter. Yang kedua, apakah ada auxiliary verb-nya? Di antara verb dan subjek ada kata am. Kata tersebut menandakan bahwa kata tersebut termasuk auxiliary verb. Dan pindahkan auxiliary verb ke kalimat pasif dengan menyesuaikan subjek dari kalimat pasif yang akan kita buat. Kata am dirubah menjadi is karena subjeknya adalah a letter. Yang ketiga adalah memilih dan menambahkan be berdasarkan kata kerja yang ada di kalimat aktif. Kata writing termasuk kelas 4 karena merupakan verb 1 ditambahi ing, sehingga to be-nya menggunakan being. Selanjutnya kita merubah verb menjadi verb 3 dari kata writing yang kata dasarnya adalah write menjadi written.
Yang terakhir yakni menambahkan kata by di belakang kata tersebut. Jadilah kalimat pasif yang sempurna. A letter is being written by me. Remember, a letter bisa diganti pronounnya dengan kata it. It is easy, isn't it? Contoh yang ketiga adalah Danny will buy a new bike. Danny is subject, will is auxiliary verb, buy is verb, a new bike is object. Seperti biasa, konsep yang pertama adalah subjek menjadi objek dan objek menjadi subjek. Subjek Danny kita rubah menjadi objek yakni him. Dan objek a new bike kita pindahkan menjadi subjek ke depan yakni a new bike. Atau boleh kita ganti dengan kata it. Yang kedua, apakah ada auxiliary verbnya? Di antara verb dan subjek ada kata will. Kata tersebut menandakan bahwa itu adalah auxiliary verb. Dan pindahkan auxiliary verb ke kalimat pasif. Yang ketiga adalah memilih dan menambahkan be berdasarkan kata kerja yang ada di kalimat aktif. Kata by termasuk kata kerja dalam posisi itu adalah kata kerja yang base verb. Artinya tidak bisa ditambahkan dengan s atau es dan tidak bisa dirubah ke bentuk verb kedua dan verb ketiga. Jadi kelas yang dipakai adalah kelas 0. Sehingga be-nya menggunakan dan menambahkan be saja. Selanjutnya kita merubah verb menjadi verb 3 dari kata by menjadi buff. Yang terakhir yakni menambahkan kata by di belakang kata tersebut. Jadilah kalimat pasif yang sempurna. A new bike will be bought by him. Contoh yang terakhir adalah they have done the homework. They is subject, have is auxiliary verb, done is verb, the homework is object. Seperti biasa, konsep yang pertama adalah mengganti subjek menjadi objek dan objek menjadi subjek. Subjek they kita rubah menjadi objek yakni them. Dan objek the homework kita pindahkan menjadi subjek ke depan yakni the homework atau bisa kita ganti dengan kata it. Yang kedua adalah apakah ada auxiliary verbnya? Di antara verb dan subjek ada kata have. Kata tersebut menandakan bahwa itu adalah auxiliary verb dan dipindahkan ke dalam kalimat pasif dengan menyesuaikan subjek dari kalimat pasif yang akan kita buat. Kata have dirubah menjadi has karena subjeknya adalah it atau the homework. Yang ketiga adalah memilih dan menambahkan be berdasarkan kata kerja yang ada di kalimat aktif. Kata done termasuk kata kerja verb ketiga. Jadi kelas yang dipakai adalah kelas 3. Sehingga be-nya menggunakan dan ditambahkan been. Selanjutnya kita merubah verb menjadi verb ketiga. Dikarenakan kata done adalah verb ketiga, maka tetap menggunakan kata done. Yang terakhir yakni menambahkan kata by di belakang kata tersebut. Jadilah kalimat pasif yang sempurna. The homework has been done by them. Atau it has been done by them. Sangat mudah bukan?
Okay, smart people, that's all about passive voice. In the last section in this video is exercise. This exercise is to train you understanding about this material. If you can do it easily, I think you understand well about this material. Please read it first, then complete and change to be passive voice based on the situation provided, and do it properly. I give you a time to make it. Please pause this video. If you don't mind, please write down your answer in the comment box. I will take out your answer whether it's right or wrong. Hopefully, this video about passive voice is useful. If it did, click like and subscribe to our channel, so you will know another video to improve your English. I hope you learned something new today. Always practice and learn. A new language is a new history of life. Thank you very much. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.